Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini kembali saya ingin mengadakan battle ya, tapi kali ini adalah antara flow switch dengan pressure switch seperti ini ya. Kawan-kawan mungkin menyebutnya otomatis gitu ya. Nah, kalau kawan-kawan nanya, saya menjago mana? Saya jago yang ini, pressure switch ya kawan-kawan. Karena apa? Menurut saya ini adalah paling hemat listrik ya, paling hemat listrik, kemudian paling ramah untuk pompa ya. Jadi pompa itu menurut saya lebih awet kalau memakai ini ya. Terus kalau kawan-kawan ternyata memiliki kesulitan dengan pressure switch ini, pasti kawan-kawan kebanyakan tuh mengalami pompa cetak-cetak atau nyala mati dalam tempo yang sangat cepat gitu ya. Maka kawan-kawan bisa mengatasinya dengan nonton video saya yang ini ya. Silakan ikuti cara-caranya. Nah, itu ya kawan-kawan. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi dalam battle ini saya akan membuktikan bahwa pemakaian pressure switch ini dengan cara yang benar akan jauh lebih hemat dibandingkan flow switch ya. Nah, untuk kawan-kawan ketahui bahwa flow switch ini adalah peralatan standar untuk pompa pendorong atau booster pump ya. Kalau namanya booster pump itu selalu pakai flow switch ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian ada orang yang memodifikasinya memakai APC. Ya, ini APC seperti ini ya kawan-kawan. Ada juga yang bentuknya seperti ini ya. Ini sama aja ya kawan-kawan. Terus ada juga yang bentuknya agak lain yang lebih baru lagi. Ini mungkin model yang agak lama. Nah, kawan-kawan benar, ini semuanya adalah otomatis ya. Kalau kawan bilang ini otomatis, ini juga otomatis, ini juga otomatis ya. Jadi otomatis itu sistem kerjanya. Nah, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi seperti saya bilang, kalau ngomongin hemat listrik dan ramah untuk pompa, pompa lebih awet, maka inilah yang terbaik ya kawan-kawan. Ini yang terbaik. Nah, di sini saya kalau ngomong hemat listrik gitu ya, ada kawan-kawan yang mungkin banyak duit itu ngomong, saya nggak perlu hemat-hemat Pak, yang penting nyaman gitu. Ya itu terserah kawan-kawan ya. Tapi satu hal itu yang perlu kawan-kawan ketahui, bahwa kalau kita bisa menghemat listrik, sebetulnya bukan perkara uang kita saja ya kawan-kawan. Kalau kita menghemat listrik, maka sebetulnya kita juga lagi menghemat energi fosil. Apa sih energi fosil itu ya? Seperti batu bara, kemudian minyak bumi ya kan. Kan kawan-kawan tahu bahwa sebagian besar listrik kita itu masih memakai bahan bakar yang bersumber dari fosil ya, entah itu solar ya, yang pembangkit listrik tenaga diesel, kemudian yang pembangkit listrik kayak di Paiton itu ya, Probolinggo itu memakai apa namanya, batu bara ya kan, kemudian mungkin di Jawa Barat ada juga batu bara. Jadi kalau kita bisa menghemat listrik itu bukan melulu memikirkan kehematan uang kita kan kawan, tapi kita ini secara tidak langsung menjadi pahlawan lingkungan hidup lah kira-kira gitu ya, karena kita mengurangi pemakaian atau eksploitasi bahan bakar fosil gitu ya. Nah, sehubungan dengan itu, nggak ada hubungannya dengan ini sih ya. Cuman kalau kawan-kawan pikir ya, sebetulnya para pemulung ya, orang-orang yang suka mengutin sampah itu juga pahlawan lingkungan hidup ya. Mereka nggak tahu bahwa mereka itu sebenarnya pahlawan lingkungan hidup. Mereka itu mengurangi sampah ya, sampah plastik didaur ulang segala macam. Kalau bayangin kalau nggak ada mereka, sampah plastik kita itu mungkin udah jauh lebih banyak dari yang sekarang. Oke, balik lagi ya, kita ngomongin ke battle ini. Sekarang kita akan pertandingkan ya kawan-kawan. Nanti kita akan mengisi ember ini sampai kira-kira garis ini ya. Nah, nanti yang pertama kita akan memakai flow switch, yang kedua kita akan memakai pressure switch ya. Jadi mana yang lebih hemat listrik, terus sejauh apa perbedaannya. Nah, ayo kita mulai ya. Baiklah, di sini saya sudah tata sedemikian rupa ya kawan-kawan. Di sini pompa dia masih memakai flow switch ya. Kita yang pertama nyoba pakai flow switch, kemudian nanti dari pipa ini pipa indikator ya kawan-kawan. Nanti di dalam ada saya letakkan batu untuk menjaga agar kita tahu bahwa airnya itu stabil ya. Karena kedua pengujian ini kita akan lakukan dengan aliran yang tidak terlalu kencang. Kenapa tidak terlalu kencang? Karena disitulah terjadi perbedaan konsumsi daya listrik ya. Kalau
kita kencengin full, pompa nggak ada bedanya ya, mau pakai APC, pakai flow switch ataupun pressure switch. Kemudian kita periksa apakah ember kosong. Ya, kosong ya, tidak ada rekayasa. Kemudian di bawah situ ada kWh meter, kawan-kawan bisa lihat nilainya masih 0 ya. Nanti kita akan bandingkan ya berapa daya yang dikonsumsi oleh flow meter dan pressure switch. Baik, kita akan mulai. Ini saya pindah kWh dulu ya. Nah, ini kWh-nya 0 ya. Perhatikan nanti angkanya akan bertambah kalau kita pakai pompa. Kemudian kita akan alirkan. Kawan-kawan mungkin lihat ini ada indikator ya. Saya akan jaga dia agar berada di pipa terus. Artinya agar kecepatannya ini stabil ya alirannya. Karena nanti kita harus fair, sehingga yang pakai pressure switch kita perlakukan sama lah flow-nya ya. Alirannya sama kurang lebih. Mungkin nggak harus penuh ya kawan-kawan, nanti mungkin setengah gitu ya, tapi kita tandai, yang penting nanti sama, pengujian airnya harus sama, tapi kita nanti akan bandingkan berapa kWh yang dikonsumsi flow switch ini sama pressure switch. Sangat susah menjaga indikator ini ya kawan-kawan. Oke, saya pikir cukup sekian. Berapa dapatnya kita akan tandai ya. Kawan-kawan akan saya ajak lihat tandanya. Nah, di situ. Nah, kawan-kawan perhatikan sekarang kWh-nya yang pakai flow switch adalah 0,067 ya. Atau 67 watt hour. Nah, nanti kita akan bandingkan ya berapa nilainya kalau pakai pressure switch. Saya akan ganti dulu ya sistemnya. Baiklah, sekarang sistem sudah saya ganti ya kawan-kawan. Di sini kita udah nggak pakai flow switch lagi, tapi saya ganti pressure switch yang ada di sana. Ya, kemudian mungkin kawan-kawan lihat loh Pak, kok jadi berubah, di sini ada tangki tekanan. Iya,
tangki tekanan ini memang sebetulnya harusnya dia adalah paket standar dari pompa sumur dangkal ya kawan-kawan. Dan semua yang memakai pressure switch seharusnya memiliki tangki tekanan ya. Tangki tekanan bisa kecil, bisa besar seperti ini. Tapi yang paling bagus adalah yang besar ya. Kenapa kok harus ada tangki tekanan? Ya memang sebetulnya cara kerja pressure switch ini baru optimal dan hemat listrik kalau dia memakai tangki ini ya kawan-kawan. Jadi di sini kita perbandingannya tetap fair karena apa? Memang pressure switch ini dia sebetulnya satu paket dengan ini. Terus loh Pak, kalau saya beli kenapa kok tangkinya kecil? Ya itu memang pabrik berusaha mengurangi ongkos produksi agar kawan-kawan bisa membelinya. Tapi kalau kawan-kawan ingin hemat listrik, maka kawan-kawan harus beli sendiri tangki ini ya. Oke, saya lanjutkan ya sekarang dengan memakai pressure switch plus tangki ini, bagaimana hasilnya, apakah listriknya memang benar-benar hemat. Kawan-kawan perhatikan di sana kWh masih 0 ya. Sekarang kita akan jalankan dengan flow yang kurang lebih sama. Sekarang listrik akan saya colokkan, mungkin kawan-kawan akan mendengar pompanya jalan. Ya ini ibaratnya kita kasih fur lah ya. Tadi yang pakai flow switch dia baru jalan ketika kerannya dibuka. Ini keran belum dibuka aja listrik udah jalan. Tapi kita lihat apakah dia lebih boros atau lebih hemat. Bismillah. Oke, listrik udah jalan ya. Terus kita lihat ya kawan-kawan, nanti airnya akan saya isi dengan ketinggian yang sama ya, sama-sama kosongnya. Kita perhatikan berapa konsumsi daya yang memakai pressure switch ini. Kita usahakan alirannya akan sama ya, maka saya akan membukanya pelan-pelan. Bismillah. Ya ini si batunya ya kawan-kawan. Ingat ya, pompa tadi sudah kondisi nyala ya, dia matinya mati otomatis ya. Memang itulah kerjanya pressure switch. Tapi kok bisa ngalir Pak? Ya ini aliran yang sudah tersimpan di dalam tangki ini akibat tadi listrik saya colokkan, dia udah jalan duluan. Antara dipur nggak dipur ya, ya memang begitulah cara kerjanya pompa dengan pressure switch. Saya konsentrasi menjaga batu ini ya, agar tidak keluar dari jalur. Jalurnya itu segini maksudnya ya. Buka sedikit, bukan teman. Ya seperti itulah cara kerja pressure switch ya kawan-kawan, nyala mati nyala mati. Ada yang bilang jadi boros listrik kalau nyala mati. Kita buktikan di sini ya, jangan asal ngomong ya kawan-kawan, pakai alat ukur. Kalau kita pakai perasaan itu ya, perasaan tidak bisa menghitung. Kita nggak bisa ngitung energi dengan memakai perasaan ya. Ini kalau bahasa Inggrisnya disebut flow indicator ya kawan. Bukan flow meter ya. Kalau flow meter itu ada angka-angkanya, ini nggak ada.
Oke, air sudah tercapai ketinggiannya sama dengan yang tadi. Saya ajak kawan-kawan lihat ya. Lihat tuh. Perhatikan sekarang KWH meternya kawan-kawan ya. Tidak ada rekayasa kawan-kawan, perhatikan tuh. Perhatikan tadi berapa, 0,67 kan, sekarang 0,001. Jadi ini jauh lebih hemat ya kawan-kawan. 1/60 kalinya lah, 67 ya tadi ya. Baiklah, itu tadi ya kawan-kawan hasilnya battle antara memakai flow switch ya dengan memakai pressure switch ini ya kawan-kawan. Nah, terus terang ya kawan-kawan, tadi itu saya kaget juga lihat hasilnya ya. Sebetulnya saya tadinya memikirkan mungkin penghematannya itu sekitar 4 kali lipat atau maksimal itu sekitar 10 kali lipat gitu ya. Ternyata sampai 67 kali lipat ya, hampir 70 kali lipat. Jadi gambaran sederhananya begini kawan-kawan. Kalau kawan-kawan memakai pompa ini dengan flow switch, kemudian kawan-kawan itu membayar listrik ya untuk pompa ini misalkan 70.000 dengan flow switch, maka dengan memakai pressure switch dengan dikombinasikan dengan tangki ini, kawan-kawan hanya perlu membayar Rp1.000 ya. Bayangkan 70.000 dibandingkan 1.000, jauh sekali kan. Nah, seperti saya bilang, lumayan lah menghemat listriknya ya, sampai lebih dari 60.000 kan, 66.000 lah misalkan. Ya lumayan banget kawan-kawan, tiap bulan ya kan. Itu pun kalau kawan-kawan pemakaian listriknya cuman 70.000. Kalau kawan pemakaian listriknya sampai 700.000 untuk pompa saja, ya penghematannya bisa sampai 650.000 segala macam ya kan. Sangat besar sekali kawan-kawan. Terus kembali lagi, kalau kawan-kawan nggak peduli dengan uang, ya mungkin kawan-kawan akan lebih peduli dengan lingkungan ya. Jadi menghemat listrik di sini bisa menyelamatkan atau paling tidak mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup ya, dengan mengurangi pemakaian bahan bakar berdasarkan fosil ya, berbahan bakar fosil. Baik, kemudian selanjutnya kawan-kawan mungkin ada yang nanya, Pak, bagaimana kalau dengan APC, Pak? APC ini sudah pernah saya tandingkan ya kawan-kawan, sudah pernah battle sama pressure switch juga. Pemenangnya tetap pressure switch kawan-kawan. Nanti silakan kawan-kawan lihat videonya adalah ini ya. Ya, jadi di sini jagoan saya ya si pressure switch ini kawan-kawan. Tapi jangan lupa agar kerjanya optimal, maka kawan-kawan memakai tangki ini ya. Kemudian kawan-kawan mungkin ada yang nanya, Pak, bisa nggak Pak pompa sumur dangkal saya pakai pressure switch seperti ini? Ini sebenarnya pressure switch untuk biasanya dipakai untuk jet pump ya kawan-kawan, atau pompa jet. Tapi bisa aja dipakai di sini ya. Jadi kalau yang pressure switch besar bisa kawan-kawan pakai untuk pompa kecil. Tapi pressure switch kecil jangan dipakai untuk pompa besar gitu ya. Intinya seperti itu. Nanti suatu saat saya akan bahas tentang bagaimana cara pemakaian ini, bagaimana cara penyetingannya ya, kawan-kawan ikuti aja. Baiklah kawan-kawan, itu saja dulu. Mudah-mudahan kawan-kawan mendapat gambaran ya sekarang mana yang alat kontrol yang paling hemat listrik di sini. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kawan-kawan. Terima kasih sudah menyaksikan.